Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan. Hidup rohani harus sejalan dengan hidup jasmania. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, memahami konteks nats renungan harian pada hari ini, harus tahu dulu apa tujuan dan apa latar belakang dari penulisan kitab ini. Secara keseluruhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keselamatan Sesudah Hukuman. Bagaimana bangsa Yehuda setelah mereka pulang dari Babel. Setelah menerima disiplin dari Allah di mana mereka harus terbuang ke Babel selama 70 tahun lamanya. Dan ketiga, Tuhan memakai Koresi, di mana Koresi mengeluarkan dekret Koresi sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Dekret itu yang menyuruh semua bangsa yang di bawah genggaman, di bawah pemerintahan, di bawah penjajahan Koresi untuk kembali ke tanah air mereka masing-masing, untuk kembali ke kota mereka masing-masing, termasuk juga Yehuda di dalamnya, di mana mereka kembali ke Yerusalem. Namun kita tahu 70 tahun yang sudah berlalu, meskipun ada beberapa orang yang tinggal, ya ada juga orang-orang yang tinggal karena yang dibawa ke Babel adalah rata-rata mereka yang pintar, mereka kaum cendekiawan, mereka kaum bangsawan, dan juga orang-orang pilihan. Namun rakyat jelata banyak diantaranya yang memang tinggal. Ibu bapak saudara terkasih, dari situ kita boleh melihat bagaimana perbuatan Allah yang memberkati bangsa itu pulang, dan ketika mereka pulang, mereka diminta untuk membangun bait suci. Namun mereka lebih mementingkan tembok-tembok dan juga rumah mereka sendiri. Dan kehidupan kerohanian mereka pun seakan hanya sebagai rutinitas saja. Dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana dikatakan orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Dia sudah lakukan hal yang baik dengan menyembelih lembu jantan untuk mempersembahkan kepada Tuhan, namun dia juga melakukan kejahatan. Yang selanjutnya, orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Hal-hal yang dinyatakan di atas merupakan bagian-bagian yang di satu sisi melakukan kebaikan, di sisi yang lain dia melakukan hal yang dianggap najis, hal yang dianggap tidak pantas dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Termasuk tadi dikatakan mempersembahkan korban sajian namun dia mempersembahkan darah babi. Ini adalah kekejian bagi mereka. Mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Bagaimana mereka menempatkan diri mereka sebagai orang yang menduakan Tuhan. Lalu dikatakan di bagian yang terakhir dalam nats renungan harian ini, karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Bagaimana secara keseluruhan nats ini juga menuntut yang namanya kesetiaan.
Terelie seorang penulis berkata, hanya kesetiaan pada prinsiplah yang akan memanggil kesetiaan-kesetiaan terbaik lainnya. Lalu saya membuat kata-kata bijak seperti ini. Kehidupan rohani harusnya sejalan dan bergerak lurus dengan jasmani kita, kehidupan jasmani kita. Artinya kita yang setia melakukan kebaikan melalui hal-hal rohani, melalui ritual-ritual keagamaan kita, itu juga harus sejalan dan tampak dari perilaku hidup kita sehari-hari. Mari kita sinergikan terus hidup kerohanian kita dengan hal jasmani dan tetaplah setia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh, yang terus maju di dalam Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mensinergikan kehidupan rohani kami dengan kehidupan jasmani. Sehingga apa yang kami percayai, apa yang kami imani, kami setia juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.